Selamat datang kembali. Oke, di depan kita sudah ada dokumen yang kamu kirim, bab 1 soal Nusantara Quantum Shield. Gila, ini gagasannya ambisius banget. Judulnya saja udah kayak, nama proyek pertahanan nasional, misi kita hari ini. Kita akan bedah tuntas isinya, mengurai ide-ide besarnya, dan mencari tahu apakah fondasinya cukup kokoh supaya kamu siap membawanya ke level berikutnya. Kalau kita lihat, masalah utamanya jelas ya. Setiap hari kita pakai layanan digital pemerintah, mulai dari ngurus EKTP, bayar pajak online, sampai nanti sistem pembayaran nasional. Semua makin praktis. Tapi di sisi lain, ini seperti membuka pintu lebar-lebar bagi ancaman cyber. Dokumen ini bilang, gembok yang kita pakai sekarang nggak akan cukup kuat lagi, apalagi katanya ada ancaman kiamat kuantum, istilah yang cukup dramatis. Sangat dramatis, tapi ada benarnya. Dan ini bukan lagi sekedar masalah teknis loh, soal data bocor. Ini sudah menyangkut kedaulatan digital. Bayangkan jika data kependudukan atau sistem transaksi keuangan nasional bisa dilumpuhkan. Wah, itu bisa melumpuhkan negara ya. Itu artinya melumpuhkan negara. Gagasan Nusantara Quantum Shield ini mencoba menjawab dua gelombang serangan sekaligus. Tsunami serangan cyber yang kita hadapi sekarang, dan ancaman badai komputasi kuantum di masa depan yang bisa menghancurkan semua enkripsi yang ada. Taruhannya benar-benar masa depan ekonomi digital kita. Oke, kalau kita lihat dokumen ini, visinya kan besar sekali ya, benteng digital nasional. Pertanyaannya, dari mana kita mulai membangun benteng sebesar itu? Apa fondasi pertamanya? Dokumen ini sepertinya menjawabnya dengan konsep zero trust. Coba jelaskan, kenapa itu yang jadi titik awalnya? Pertanyaan bagus, karena ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Keamanan siber tradisional itu kan seperti membangun tembok tinggi dan gerbang yang kokoh di sekeliling kastil. Siapapun yang berhasil masuk lewat gerbang dianggap terpercaya dan bisa bebas berkeliaran di dalam. Oh, oke. Nah, model Zero Trust ini membuang asumsi itu. Prinsipnya, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Jadi tidak ada lagi istilah orang dalam yang otomatis dipercaya. Tepat. Analogi sederhananya begini. Zero Trust itu bukan cuma menempatkan satpam di gerbang utama, tapi menempatkan pengawal pribadi di setiap individu di dalam kastil. Wow. Setiap kali kamu mau masuk ke ruangan manapun, bahkan dari meja kerjamu ke toilet, pengawal itu akan memeriksa ulang identitas dan izin aksesmu. Oke, masuk akal. Di dunia digital, ini artinya setiap perangkat, setiap pengguna, setiap aplikasi harus terus-menerus membuktikan identitasnya sebelum bisa mengakses data sekecil apapun. Ini untuk mencegah serangan yang datang dari dalam jaringan, yang seringkali paling berbahaya. Oke, masuk akal. Aksesnya dijaga super ketat. Tapi bagaimana dengan datanya itu sendiri? Terutama data transaksi. Misalnya di sistem pembayaran nasional yang disebut di dokumen ini. Bagaimana kita memastikan catatan transaksinya tidak ada yang mengubah atau manipulasi diam-diam? Nah, disitulah pilar kedua masuk. Permissioned blockchain atau distributed ledger. Kalau Zero Trust itu soal menjaga siapa yang boleh masuk, maka blockchain ini soal menjaga keaslian buku catatan di dalam. Oh, oke. Bayangkan sebuah buku kas digital super canggih yang tidak dimiliki oleh satu pihak saja, melainkan dibagikan dan diverifikasi bersama oleh pihak-pihak terotorisasi. Misalnya Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan. Seperti buku catatan bersama yang tidak bisa dihapus atau ditimpa gitu. Persis. Setiap transaksi baru yang masuk dicatat sebagai blok baru dan disambungkan ke blok sebelumnya dengan segel kriptografis. Rantai ini tidak bisa diubah atau immutable. Jadi, kalau ada yang mencoba mengubah satu angka saja di transaksi lama, seluruh rantai setelahnya akan rusak dan langsung ketahuan oleh semua anggota jaringan. Menarik. Ini menciptakan tingkat transparansi dan integritas data yang luar biasa. Sangat ideal untuk sistem krusial seperti data transaksi nasional. Tunggu dulu, ini menarik. 3 teknologi ini kan datang dari dunia yang berbeda. Zero Trust dari keamanan jaringan, blockchain dari dunia fintech dan kripto, terus ada post-quantum cryptography yang nanti kita bahas. Itu dari riset akademis. Menggabungkan ketiganya terdengar seperti gado-gado teknologi. Apa benar ketiganya bisa berbicara satu sama lain secara efektif dalam satu arsitektur? Itu kritik yang sangat valid, dan disitulah letak inovasi yang coba ditawarkan proposal ini. Ini bukan sekedar menumpuk teknologi kan? Bukan cuma ditumpuk ya. Bukan.
Kuncinya ada pada model integrasinya. Zero Trust menjadi gerbang verifikasi. Begitu seseorang atau sistem lolos verifikasi, untuk melakukan transaksi, proses transaksi itu sendiri dicatat dan diamankan di dalam permission blockchain. Aha. Jadi, yang satu mengamankan gerbangnya, yang satu lagi mengamankan buku catatannya. Keduanya saling melengkapi. Oke, jadi gerbangnya aman, buku catatannya aman. Tapi bagaimana dengan gembok yang mengunci data itu sendiri? Dokumen ini terus menyebut soal ancaman kuantum yang bisa membuka semua gembok digital kita. Rasanya seperti di film fiksi ilmiah, di mana ada penjahat yang punya kunci pas universal. Ancaman ini nyata. Sangat nyata. Meskipun mungkin masih 5-10 tahun lagi ya. Komputer kuantum dengan kekuatan komputasi masifnya secara teori mampu memecahkan algoritma enkripsi yang kita andalkan sekarang. Enkripsi yang sekarang kita pakai ini. Betul. Enkripsi yang mengamankan semua hal, dari chat WhatsApp sampai transaksi kartu kreditmu. Wow. Inilah yang disebut kiamat kuantum atau quantum apocalypse. Nah, pilar ketiga, post-quantum cryptography, PQC, adalah jawabannya. Ini adalah generasi baru gembok, atau algoritma enkripsi yang dirancang dari awal agar tahan banting melawan serangan komputer kuantum. Jadi ini persiapan jangka panjang. Mengadopsinya sekarang adalah seperti membangun bunker sebelum badainya datang. Jadi, kalau dirangkum, Zero Trust memverifikasi siapapun yang mencoba mengakses. Blockchain memastikan catatan transaksinya tidak bisa dimanipulasi, dan PQC memastikan datanya sendiri tetap terenkripsi dengan aman, bahkan dari ancaman komputer super di masa depan. Sebuah benteng pertahanan 3 lapis. Tepat. Sebuah arsitektur pertahanan mendalam atau defense in depth. Jika satu lapis pertahanan gagal, masih ada lapisan berikutnya yang melindungi. Kedengarannya sangat komprehensif, tapi juga terdengar sangat mahal dan rumit. Pasti ada alasan mendesak kenapa penulis dokumen ini merasa kita butuh ini sekarang, bukan 10 tahun lagi. Apa kaitan langsungnya dengan agenda pemerintah yang sedang berjalan saat ini? Nah, ini bagian yang paling krusial. Gagasan ini tidak muncul di ruang hampa kan? Proposal ini seperti potongan puzzle yang pas untuk melengkapi gambar besar yang sedang disusun oleh pemerintah. Ada 3 kaitan utama. Pertama, Visi Indonesia Digital 2045. Dokumen strategis BSSN yang kamu kutip itu jelas-jelas menyatakan keamanan siber adalah fondasi. Fondasi untuk semuanya ya? Betul, fondasi untuk pilar pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Tanpa fondasi ini, 3 pilar itu akan rapuh. Oke, jadi ini sejalan dengan visi jangka panjang negara. Betul. Kedua, dan ini lebih konkret, adalah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, BSPI 2025, dari Bank Indonesia. BI sedang membangun infrastruktur super penting seperti Payment ID Sistem Identitas Tunggal untuk semua transaksi dan data hub. Oh iya. Proposalmu ini secara eksplisit menawarkan cara untuk mengamankan 2 jantung sistem pembayaran masa depan itu sejak awal, bukan menambal keamanannya belakangan. Dan yang ketiga, soal ancaman kuantum tadi. Itu kaitannya dengan peta jalan kriptografi pasca kuantum BSSN. Kepala BSN sendiri, seperti yang dikutip di dokumenmu, sudah bilang kalau Indonesia harus punya peta jalan PQC dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan lagi wacana, tapi sudah jadi arahan dari Otoritas Keamanan Cyber Nasional. Jadi proposal ini datang di waktu yang sangat tepat, menjawab kebutuhan yang sudah diidentifikasi oleh BI dan BSSN. Oke, jadi kalau saya tangkap argumennya adalah proposal ini pas kali momentumnya karena sejalan dengan agenda BI dan BSSN. Tapi bisa jadi ini juga kelemahannya kan? Kalau terlalu bergantung pada inisiatif pemerintah yang bisa berubah arah setiap beberapa tahun, seberapa kokoh fondasi proposal ini sebenarnya? Itu sudut pandang yang bagus. Tapi, dalam kasus ini, inisiatif seperti Payment ID atau transisi ke PQC bukanlah program biasa yang bisa berubah-ubah. Bukan program biasa. Bukan. Ini adalah pembangunan infrastruktur digital fundamental sama seperti membangun jalan tol atau pelabuhan. Sekali dibangun, akan digunakan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi, ketergantungan ini justru menjadi kekuatan karena menunjukkan bahwa proposal ini tidak mengawang-awang, melainkan berlabuh pada kebutuhan infrastruktur nyata dan jangka panjang. Baiklah, idenya kuat, relevan, dan momentumnya pas. Sekarang, mari kita uji argumennya. Kita coba pakai topi seorang penguji atau penilai.
Apa saja lubang atau kelemahan yang mungkin mereka temukan di bab 1 ini? Tentu, kekuatan utamanya ada di alur logika masalah solusi yang jelas. Tapi seorang penilai yang kritis pasti akan langsung menyoroti beberapa hal. Yang pertama dan paling jelas adalah realisme implementasi. Nah, ini dia. Nah, mereka akan bertanya, ini gagasan bagus di atas kertas, tapi seberapa realistis mengintegrasikan 3 teknologi super kompleks ini dalam skala nasional? Dokumenmu menyebut peta jalan sampai 2045, tapi itu terlalu jauh. Mereka akan menuntut detail soal fase pertama yang paling krusial. Apa targetnya dalam 2-3 tahun ke depan yang bisa diukur keberhasilannya? Benar, visi 2045 itu mudah ditulis. Tapi apa yang bisa dikerjakan Senin pagi besok? Oke, apa lagi? Kedua, tantangan regulasi dan kolaborasi. Seorang penilai akan langsung melihat bahwa ini bukan proyek satu kementerian. Betul. Ini butuh sinkronisasi total antara Bank Indonesia, BSSN, Kemenko, Kominfo, bahkan Kemendagri untuk data kependudukan. Itu banyak sekali. Pertanyaan mereka akan tajam. Bagaimana Anda mengatasi ego sektoral antar lembaga yang sering jadi penghambat proyek-proyek besar seperti ini? Apa landasan hukum yang akan memaksa mereka bekerja sama? Sebuah mimpi buruk birokrasi ya. Dan yang terakhir, Yang terakhir adalah klaim orisinalitas. Bab 1 ini mengklaim gagasannya adalah sintesis orisinal. Penilai bisa menantang. apa yang baru gitu ya? Betul. Apa yang benar-benar baru di sini? Apakah ini tidak sekedar menggabungkan 3 buzzword teknologi yang sedang tren? Di mana inovasi fundamentalnya yang spesifik untuk konteks Indonesia? Oke, 3 pertanyaan yang sangat menusuk. Realisme, birokrasi, dan orisinalitas. Jadi, bagaimana cara memperkuat argumen di bab 1 untuk menjawab 3 tantangan itu? Untuk menjawab soal realisme, kita harus kuantifikasi urgensinya. Jangan hanya bilang, serangan siber meningkat. Gunakan data dari sumber yang kamu kutip, seperti proyeksi kerugian global akibat kejahatan siber yang mencapai 23,84 triliun dolar AS pada 2027. 23 triliun dolar. Iya, angka sebesar itu bisa membangkrutkan negara. Ini menunjukkan bahwa biaya untuk tidak melakukan apa-apa jauh lebih besar daripada biaya implementasi. Oke, data kerugian triliunan dolar itu memang dramatis. Tapi bukankah angka seperti itu sering kita dengar? Apa yang membuat ancaman kali ini berbeda dan butuh solusi seradikal ini, bukan sekedar firewall yang lebih canggih? Pertanyaan lanjutan yang bagus. Jawabannya terletak pada argumen kedua. Untuk mempertegas originalitasnya, jelaskan bahwa ini bukan gado-gado teknologi, tapi sebuah arsitektur yang dirancang khusus. Khusus untuk Indonesia. Khusus untuk karakteristik unik Indonesia, betul? Kita punya infrastruktur data yang hibrida. Data kependudukan EKTP sangat terpusat, sementara data transaksi keuangan sangat terdistribusi. Kombinasi Zero Trust untuk akses terpusat dan blockchain untuk data terdistribusi secara unik menjawab tantangan hibrida ini. Aha, Inilah kebaruan model integrasinya, bukan teknologinya secara individu. Masuk akal. Jadi inovasinya bukan pada bahan-bahannya, tapi pada resepnya yang khusus untuk dapur Indonesia. Sekarang, setelah argumennya diperkuat, bagaimana cara terbaik menyajikan atau mempresentasikan ide besar ini? Dokumenmu sudah memberi petunjuk di bagian luaran, blueprint arsitektur, model desain integratif, dan roadmap strategis. 3 hal ini harus menjadi tulang punggung presentasimu. Untuk blueprint arsitektur, jangan hanya tampilkan diagram teknis yang rumit. Bikin lebih visual ya, visualisasikan alur datanya. Tunjukkan bagaimana data seorang warga yang membayar pajak online mengalir. Diverifikasi identitasnya oleh gerbang Zero Trust, transaksinya dicatat permanen di blockchain, dan datanya dienkripsi dengan gembok PQC. Buat itu menjadi sebuah cerita. Lalu untuk roadmap-nya? Nah, buat roadmap itu menjadi sangat konkret dan membumi. Ambil referensi dari peta jalan BSN, bagi menjadi fase-fase yang jelas. Misalnya, fase 1, 2025-2027, fokus pada harmonisasi regulasi dan meluncurkan pilot project untuk mengamankan sistem payment ID di Bank Indonesia. Oke. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya punya mimpi besar, tapi juga punya rencana langkah demi langkah yang realistis untuk memulainya. Saya ada satu ide untuk narasinya. Mungkin bisa dibingkai bukan sebagai proyek IT, tapi sebagai inisiatif ketahanan nasional. Judul presentasinya bisa seperti Membangun Benteng Kedaulatan Digital Indonesia Emas 2045. Ini lebih menggugah dan menunjukkan dampak strategisnya, bukan cuma teknis.
Itu framing yang sangat kuat. Mengangkatnya dari level teknis ke level strategis nasional. Itu akan menangkap imajinasi audiens, dari menteri hingga direktur jenderal. Karena ini bicara soal masa depan negara, bukan cuma soal server dan firewall. Oke, setelah kita bongkar semua ini, jadi apa kesimpulan besarnya? Menurut saya, intisari terpentingnya begini. Dokumen ini bukan sekedar mengusulkan upgrade keamanan. Ini mengusulkan perubahan cara kita memandang aset digital nasional. Perubahan cara pandang. Betul. Bukan lagi sebagai data yang perlu dilindungi, tapi sebagai infrastruktur kedaulatan yang harus dipertahankan dengan arsitektur pertahanan berlapis. Ini adalah pergeseran paradigma dari penjaga data menjadi arsitek benteng. Dari penjaga menjadi arsitek. Saya suka itu. Gagasan ini sangat selaras dengan agenda nasional. Dan sekarang kita punya cara untuk mempertajam argumennya agar lebih anti bantah. Fondasinya sudah sangat kuat. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan provokatif yang bisa kamu renungkan lebih lanjut, yang tidak terlalu dalam dibahas di bab 1. Gagasanmu sudah sangat kuat di pilar teknologi dan kebijakan. Tapi visi Indonesia Digital juga punya pilar ketiga yang sering dilupakan, masyarakat digital. Maksudnya? Pertanyaannya adalah, bagaimana arsitektur keamanan super canggih ini akan dirasakan oleh pengguna akhir? Seorang ibu di desa yang mau mengakses bantuan sosial, atau seorang UMKM yang mau lapor pajak. Benar juga. Bagaimana kita memastikan keamanan yang seketat benteng militer ini tidak malah mengorbankan kemudahan akses dan pengalaman pengguna? Karena keamanan paling canggih sekalipun akan gagal jika terlalu rumit sehingga orang mencari jalan pintas. Benar juga. Keamanan yang kuat tapi menyulitkan pengguna malah akan jadi bumerang. Memikirkan aspek keamanan yang berpusat pada manusia atau human-centric security bisa jadi pembeda utamanya. Itu PR besar berikutnya. Sebuah pemikiran penutup yang sangat penting untuk kamu bawa. Selamat datang. Oke, di depan saya ini ada satu set dokumen yang, wah, menarik banget ya. Pusatnya itu sebuah proposal akademis yang ambisius. Terus dikelilingi dokumen-dokumen strategis dari BSSN, Bank Indonesia, dan ada beberapa riset juga. Betul. Fokus kita hari ini adalah membongkar jantungnya sebuah arsitektur bernama Nusantara Quantum Shield dari bab 2 proposal itu. Misi kita simpel aja. Kita bedah bareng apa sih Quantum Shield ini, masalah apa yang mau dia selesaikan, dan gimana ini semua nyambung sama rencana besar keamanan cyber Indonesia. Mari kita mulai. Yang bikin ini langsung kelihatan menonjol ya, itu gimana gagasannya mencoba menjawab 2 tantangan besar sekaligus. 2 tantangan ya? Iya. Pertama, tantangan masa kini. Serangan siber kan makin canggih. Seiring kita mindahin semua layanan publik jadi digital. Mulai dari EKTP, lapor pajak online, semuanya lah. Betul, betul. Kedua, tantangan masa depan. Ini yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi nyata banget. Ancaman dari komputer kuantum yang berpotensi bisa menjebol semua enkripsi yang kita andalkan sekarang. Jadi proposal ini bukan cuma mau bangun tembok yang lebih tinggi, tapi mau mendesain perisai yang siap untuk 2 era berbeda. Oke, ini menarik. Jadi ada ancaman hari ini dan ancaman besok. Coba kita mulai dari urgensinya deh. Kenapa ini harus muncul sekarang? Proposalnya kan nyebut 2 pemicu utama. Pertama, model keamanan siber tradisional tuh udah nggak relevan lagi. Udah usang ya? Iya, konsep benteng dan parit, di mana kita bangun tembok digital tinggi di sekeliling jaringan kita, itu katanya udah runtuh. Kenapa? Iya. Ya karena sekarang layanan pemerintah ada di cloud. Kita semua akses dari laptop di rumah, dari HP di kafe. Nggak ada lagi itu istilah di dalam benteng. Still. Kita aman. Tapi sekarang, medan perangnya itu ya di mana-mana. Setiap perangkat, setiap koneksi, itu potensi titik masuk buat penyerang. Nah, ini nyambung ke pemicu Kedua yang skalanya jauh lebih besar dan terus terang agak bikin ngeri ya, kiamat kuantum. Iya. Kiamat kuantum. istilahnya dramatis banget, kiamat kuantum. Ini bukan sekedar istilah keren buat nakut-nakutin kan? Apa sih ancamannya secara nyata? Ini nyata dan sangat fundamental. Jadi kiamat kuantum itu sebutan untuk sebuah momen di masa depan nanti ketika komputer kuantum yang cukup kuat itu berhasil diciptakan. Oke. Mesin ini secara teori bakal mampu memecahkan masalah matematika yang jadi dasar dari ya hampir semua enkripsi yang kita pakai hari ini. Bayangin aja semua data yang kita anggap aman, transaksi bank Anda, data intelijen negara, rekam medis, semua kuncinya bisa dipatahin dalam hitungan jam, bukan ribuan tahun lagi. Wow.
Dan ini bukan lagi sekedar teori loh. Proposal ini kan mengutip pernyataan Kepala BSN yang bilang Indonesia harus punya peta jalan transisi ke post-quantum cryptography atau PQC dalam 5 tahun ke depan. Tunggu, 5 tahun? Itu waktu yang singkat banget buat transisi teknologi sebesar ini. Jadi, di satu sisi kita didorong digitalisasi habis-habisan kan? Dokumen dari Bank Indonesia juga bahas pengembangan payment ID sama data hub nasional. Betul. Di sisi lain ada bom waktu kuantum ini. Jadi kita kayak lari kencang, bangun gedung pencakar langit digital, tapi fondasinya bisa retak dalam 1 dekade. Quantum Shield ini mau jadi fondasi barunya gitu. Persis. Anda menangkap dilemanya dengan sempurna. Ada akselerasi layanan digital yang luar biasa, tapi keamanan cyber kita, terutama yang buat masa depan, itu harus ngejar. Nah, gagasan Quantum Shield ini hadir buat mengisi celah itu. Bukan cuma nambah lubang, tapi mencoba bangun fondasi baru yang tahan gempa. Baik gempa siber hari ini maupun gempa kuantum di masa depan. Baik, kita sudah paham urgensinya yang luar biasa. Jadi, apa sebenarnya solusi yang ditawarkan? Di bab 2 ada diagram arsitektur Nusantara Quantum Shield yang kelihatannya kompleks. Bisa kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih gampang dimengerti nggak? Tentu. Kalau kita sederhanakan ya, kejeniusan proposal ini sebenarnya bukan pada masing-masing teknologinya, tapi gimana ketiganya ini bisa kerjasama membentuk satu sistem pertahanan yang utuh. Arsitektur ini ditopang oleh 3 pilar utama yang saling mengunci. Anggap aja ini sistem pertahanan 3 lapis. Oke, 3 pilar. Mari kita bahas satu persatu. Pilar pertama. Pilar pertama adalah kombinasi dari Secure Access Service Edge atau SASE dan prinsip Zero Trust. Ini adalah pilar kontrol akses, atau bisa kita sebut penjaga gerbang yang baru dan super ketat. Lupakan deh gagasan lama bahwa ada jaringan internal yang aman. Prinsip Zero Trust itu simpel. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Maksudnya gimana tuh dalam praktiknya? Oke, bayangin model keamanan lama itu kayak sebuah kastil dengan tembok tebal dan parit. Begitu Anda berhasil masuk lewat gerbang utama, Anda dianggap terpercaya dan bisa bebas keliling di dalam. Masuk akal. Tapi gimana kalau ada mata-mata yang berhasil nyelinap masuk? Nah, Zero Trust mengubah itu. Ini lebih kayak gedung kantor super modern di mana Anda harus nge-tap kartu akses Anda untuk setiap pintu yang mau Anda masuki. Nggak peduli Anda direktur atau anak magang. Oh, oke. Setiap permintaan akses, dari siapapun, dimanapun, harus membuktikan identitas dan kewenangannya. Nggak ada lagi istilah orang dalam. Saya paham. Jadi pilar pertama ini mengamankan pintu masuk dari ancaman masa kini. Lalu pilar kedua, tadi Anda menyebutnya pencatat yang tidak bisa dibohongi. Benar. Pilar kedua adalah Permissioned Blockchain Ledger. Ini pilar integritas dan audit. Bayangin sebuah buku kas digital raksasa yang dibagikan dan diverifikasi bareng oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Proposal ini mencontohkan Kemenkeu, BI, sama BPK. Oke. Setiap transaksi atau perubahan data penting, misalnya alokasi anggaran atau pencatatan aset negara, dicatat secara permanen di buku ini. Sekali tercatat, nggak bisa diubah atau dihapus oleh siapapun. Ini menciptakan jejak audit yang sempurna, transparan, dan tahan manipulasi. Dan pilar ketiga, ini pasti yang disiapkan buat menghadapi kiamat kuantum tadi ya? Tepat. Pilar ketiga adalah kriptografi pasca kuantum atau PQC. Ini adalah pilar pertahanan masa depan. Sederhananya, PQC itu generasi baru algoritma enkripsi yang kuncinya didesain dengan matematika yang rumit banget. Serumit apa? Serumit itu, sampai-sampai bahkan komputer kuantum pun diperkirakan nggak akan mampu memecahkannya. Ini langkah proaktif buat mastiin data yang kita amankan hari ini bakal tetap aman 10, 20, bahkan 50 tahun dari sekarang. Oke, jadi kalau dirangkum, pilar pertama itu penjaga gerbang untuk hari ini. Betul. Pilar kedua itu buku catatan yang jujur. Dan pilar ketiga itu gembok untuk masa depan. Sempurna. Kerangka yang sangat kuat. Mari kita dalami sedikit teknologinya. Soal permissioned blockchain nih. Kalau saya dengar kata blockchain, pikiran saya langsung ke Bitcoin dan mata uang kripto. Tapi Anda bilang ini beda. Ini permissioned. Jadi ini bukan soal menciptakan Govcoin atau semacamnya kan?
Apa tujuannya? Pertanyaan bagus, dan ini pembeda yang krusial banget. Blockchain publik kayak Bitcoin itu kan ibarat taman umum, siapa aja boleh masuk dan berpartisipasi. Sedangkan permission blockchain yang diusulkan di sini lebih mirip klub eksklusif. Klub eksklusif? Iya, hanya pihak-pihak yang sudah diberi izin dan terverifikasi disebut validator. Dalam proposal ini dicontohkan Kemenkeu, BI, dan BPK yang boleh memvalidasi dan menambahkan catatan baru ke dalam buku besar itu. Tujuannya sama sekali bukan buat spekulasi mata uang, tapi untuk akuntabilitas. Akuntabilitas. Proposal ini bahkan kasih contoh yang sangat konkret ya, soal penyaluran dana desa atau bantuan sosial. Betul sekali. Proposalnya menyarankan penggunaan smart contract. Itu semacam program kecil yang jalan di atas blockchain untuk mengotomatisasi proses itu. Bayangin deh, dana bansos baru akan cair otomatis kalau sistem memverifikasi syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya, data penerima sudah valid di Dukcapil dan status kemiskinannya terkonfirmasi di DTKS. Semuanya jalan otomatis, tercatat permanen, dan nggak bisa diakali di tengah jalan. Ini potensinya bisa memangkas birokrasi dan mengurangi risiko penyelewengan secara signifikan. Lalu soal PQC, kriptografi pasca kuantum. Proposal ini menyebutkan pendekatannya hibrida. Kenapa nggak langsung ganti aja semua enkripsi lama dengan PQC yang baru dan lebih kuat? Kenapa harus hibrida? Nah, ini pertanyaan strategis yang penting banget. Pendekatan hibrida ini sebenarnya sangat pragmatis dan cerdas. Artinya, sistem bakal menerapkan 2 lapis enkripsi sekaligus buat melindungi data. 2 lapis? Iya, 1 lapis pakai algoritma klasik yang sudah teruji puluhan tahun, kayak ECDH. Dan 1 lapis lagi pakai algoritma PQC yang baru, misalnya Crystals. Jadi kayak pengamanan ganda? Persis, analogi terbaiknya itu sabuk pengaman dan kantung udara di mobil. Anda pakai dua-duanya barengan kan? Sabuk pengaman, si algoritma klasik, itu teknologi yang sudah terbukti. Kantung udara, si algoritma PQC, itu perlindungan tambahan buat skenario terburuk. Oke, masuk akal. Kalau satu saat nanti algoritma klasik berhasil dipecahkan komputer kuantum, masih ada lapisan PQC yang melindungi data. Ini cara paling aman untuk migrasi ke teknologi baru yang belum teruji dalam skala besar, tanpa membuang sistem yang sudah terbukti andal. Masuk akal. Ini jelas bukan proyek kecil yang bisa selesai setahun. Proposal ini juga memetakan sebuah peta jalan jangka panjang. Tapi tunggu dulu, peta jalan sampai tahun 2045. Itu kan lebih dari 20 tahun dari sekarang. Di dunia teknologi, itu kayak selamanya loh. Apa rencana ini nggak beresiko jadi usang sebelum selesai diimplementasikan? Itu kritik yang sangat valid. Dan proposal ini kayaknya udah mengantisipasi itu. Peta jalan jangka panjang ini perlu kita lihat bukan sebagai pengembangan sebuah aplikasi ya, tapi sebagai pembangunan infrastruktur fundamental negara. Maksudnya? Anggap aja ini seperti membangun sistem jalan tol nasional atau jaringan listrik. Itu kan proyek multidekade yang fondasinya harus kuat dan adaptif. Makanya peta jalan ini dibagi jadi fase-fase yang sangat logis, dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Oke, mari kita lihat fasenya. Tabel di halaman 6 dan 7 di bab 2 ini membaginya dengan cukup jelas ya. Fase pertama, 2026 sampai 2027, ini kayaknya fase peletakan fondasi. Benar. Fase pertama ini tentang membuat cetak birunya. Fokusnya menyusun kebijakan dan standar nasional, merancang arsitektur detail, dan yang paling penting, membangun prototipe skala kecil. Dokumen ini nyebutin target kayak bikin emulator SASE dan sebuah ledger blockchain percobaan dengan cuma 3 node. Oh, cuma buat ngetes konsep aja ya? Betul. Tujuannya untuk membuktikan konsepnya jalan sebelum diinvestasikan besar-besaran. Setelah fondasinya jadi, fase kedua, 2028 sampai 2032, ini fase uji coba di dunia nyata dengan proyek percontohan yang disebut Garuda Ledger. Betul. Di sini teknologinya mulai diuji buat kasus penggunaan nyata, seperti audit data publik lintas lembaga. Ini juga fase di mana inisiatif lain, kayak Payment ID dari Bank Indonesia, mulai diintegrasikan. Ini tahap belajar sambil berjalan sebelum diluncurkan secara nasional. Baru setelah itu di fase ketiga dari 2033 sampai 2040. Nah, baru di situ implementasi skala nasional dimulai. SASE dan PQC mulai diterapkan luas di layanan pemerintah pusat sampai daerah. Dan puncaknya fase terakhir dari 2041 sampai 2045 disebut fase kemandirian dan ketahanan penuh. Tepat.
Di fase ini, targetnya adalah Indonesia punya ekosistem data publik nasional yang sepenuhnya aman dari ancaman kuantum atau quantum secure. Visinya memang ambisius banget, tapi dengan membaginya ke dalam fase-fase yang terukur, proposal ini membuatnya kelihatan lebih bisa dicapai. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton yang terencana. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, Nusantara Quantum Shield ini bukan sekedar proposal untuk upgrade firewall atau beli antivirus baru ya. Ini sebuah kerangka kerja untuk mengubah filosofi keamanan siber nasional. Benar sekali. Dari yang tadinya reaktif dan terpusat, menjadi proaktif, terdistribusi, terverifikasi, dan siap menghadapi ancaman yang bahkan belum ada hari ini. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan yang lebih penting, ketika kita sandingkan proposal akademis ini dengan dokumen-dokumen strategis yang Anda kirimkan, Renstra BSSN, Blueprint Sistem Pembayaran BI, dorongan buat RU Keamanan Siber, semuanya itu bergerak ke arah yang sangat sama. Jadi ini sejalan ya? Sangat sejalan. Gagasan dalam proposal ini rasanya seperti sebuah jawaban teknis yang sangat konkret untuk pertanyaan strategis yang lebih besar. Bagaimana Indonesia membangun kedaulatan digitalnya di abad ke-21? Pembahasan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Arsitektur Quantum Shield ini kan sangat berfokus pada teknologi canggih dan kolaborasi antar lembaga pemerintah untuk mengamankan data negara. Pertanyaannya adalah, di tengah penguatan keamanan siber nasional yang begitu masif dan terkonsolidasi ini, bagaimana kita sebagai masyarakat memastikan bahwa ruang untuk transparansi, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak-hak sipil kita tetap terjaga dan bahkan diperkuat, bukan malah tergerus? Sebuah pemikiran untuk direnungkan. Coba dibayangin, sebuah perisai digital raksasa yang tak terlihat, tapi katanya bakal melindungi semua data penting kita. Mulai dari data kependudukan, pajak, sampai semua transaksi keuangan negara. Tapi ini bukan perisai biasa loh. Proposalnya bilang, ini dirancang buat menahan serangan cyber paling canggih hari ini, dan juga siap buat menghadapi ancaman komputer kuantum di masa depan. Nah, di tangan kita sekarang, ada dokumen yang sangat spesifik. Bab 3 dari sebuah proposal bernama Nusantara Quantum Shield. Isinya itu kesimpulan dan peta jalan strategis untuk 20 tahun ke depan. Misi kita hari ini sederhana aja. Kita bedah proposal ambisius ini bareng-bareng. Kita cari tahu, ini beneran visi jenius untuk kedaulatan digital Indonesia, atau jangan-jangan cuma mimpi yang terlalu muluk. Itu pertanyaan yang pas banget. Karena dokumen yang ada di depan kita ini, bab 3 ini, memang melukiskan sebuah visi yang, luar biasa besar. Ini bukan sekedar usulan buat nambal sulam sistem keamanan yang ada sekarang. Menurut dokumen ini, Nusantara Quantum Shield itu sebuah jawaban sistemik, fundamental, terhadap semua kerentanan arsitektur data publik kita saat ini. Visi besarnya, menciptakan ekosistem data publik yang berdaulat, aman, dan juga efisien. Sejalanlah dengan visi Indonesia Emas 2045. Oke, jawaban sistemik. Itu kata yang berat ya. Coba kita bongkar pelan-pelan. Apa sih fondasi utama dari perisai raksasa ini? Apa yang bikin dia beda? Dokumen ini menekankan kalau kekuatannya itu ada di integrasi 3 pilar teknologi mutakhir. Dan ketiganya ini saling mengunci. Jadi bukan pilihan salah satu, tapi ketiganya harus jalan bareng. Pilar pertama itu namanya Secure Access Service Edge, atau biar gampang kita sebut SASE aja ya. SASE. Oke, makin sering dengar istilah ini. Tapi coba deh jelasin pakai bahasa yang lebih gampang dicerna. Gini, bayangin SASE itu kayak sistem keamanan di gedung super rahasia. Konsep intinya itu Zero Trust. Zero Trust. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Gitu kan? Tepat. Jadi nggak peduli Anda direktur utama yang punya kartu akses VIP, setiap kali mau pindah ruangan dari lobi ke ruang rapat, dari ruang rapat ke brankas, identitas dan izin Anda bakal dicek ulang terus-menerus. Nggak ada asumsi. Semua perangkat, semua pengguna, setiap koneksi harus diverifikasi lagi dan lagi. Ini pilar untuk mengamankan akses. Oke. Jadi gerbangnya dijaga super ketat. Nggak ada yang bisa nyelonong masuk. Terus pilar kedua. Pilar kedua itu permission blockchain. Nah, ini pilar untuk integritas dan transparansi. Dokumennya menyebut ini sebagai penggunaan distributed ledger atau buku besar terdistribusi lah. Tujuannya untuk menciptakan jejak audit yang permanen, nggak bisa diubah-ubah untuk semua transaksi publik. Tunggu.
Perlu digarisbawahi kata permission atau terizin, ya kan? Ini beda dong sama blockchain-nya Bitcoin yang siapa aja bisa akses. Kenapa pilihan ini penting banget untuk konteks negara? Betul sekali. Justru itu kuncinya. Dalam permission blockchain, gak sembarang orang bisa ikut memvalidasi transaksi. Hanya pihak-pihak yang dikasih izin oleh otoritas. Misalnya ya, kementerian, lembaga audit, atau bank sentral. Cuma mereka yang bisa jadi bagian dari jaringan. Ini krusial banget buat data negara, karena pemerintah harus pegang kendali penuh. Siapa yang boleh akses, siapa yang punya wewenang. Sekaligus, ini juga menjaga kedaulatan data. Masuk akal. Jadi aksesnya super ketat, catatannya super jujur, dan nggak bisa dimanipulasi. Nah, pilar ketiga ini nih yang katanya buat masa depan. Post-quantum cryptography. Bener, PKC ini adalah pilar pertahanan jangka panjang. Ini adalah algoritma enkripsi generasi baru yang memang dirancang khusus supaya kebal dari serangan komputer kuantum. Karena kan komputer kuantum ini diprediksi bisa memecahkan semua enkripsi yang kita pakai sekarang. Semua ya, dari password bank sampai komunikasi militer. Betul, dalam hitungan jam mungkin. Jadi migrasi ke PKC ini bukan lagi soal kemewahan, ini soal kelangsungan keamanan digital nasional kita di masa depan. Oke. Saya coba rangkum ya. SASE itu kayak penjaga gerbang super ketat yang nggak kenal kompromi. Terus blockchain itu notaris abadi yang mencatat segalanya dengan jujur. Dan PQC itu material bangunannya. Tembok bentengnya yang dirancang tahan meriam masa depan, yaitu komputer kuantum. Analogi saya pas nggak? Pas banget. Tapi, kenapa harus tiga-tiganya sekaligus? Bukannya ini malah jadi resep untuk proyek yang super kompleks, super mahal, dan rawan gagal di tengah jalan? Nah, pertanyaan itu inti dari semua keraguan yang mungkin muncul. Dan sepertinya dokumen ini sudah mengantisipasinya. Logikanya begini, PQC tanpa SASE itu kayak kita punya berangkas anti bom, tapi gerbang depan rumah kita dari kayu, gampang didobrak. Hah, oke. Sebaliknya, SASE tanpa blockchain itu seperti punya satpam super ketat, tapi buku tamu di dalamnya bisa disobek atau ditimpa sesuka hati. Dan keduanya, tanpa PQQ artinya seluruh benteng itu punya tanggal kedaluarsa. Begitu komputer kuantum datang, ya sudah selesai. Jadi ketiganya ini menciptakan pertahanan berlapis yang saling menutupi kelemahan satu sama lain. Kompleksitasnya memang tinggi, tapi risikonya jauh lebih besar kalau kita cuma pilih satu atau dua pilar saja. Baiklah, argumennya kuat sih. Idenya besar, kedengarannya komprehensif. Tapi kan ide sebagus apapun percuma tanpa eksekusi yang realistis. Nah, dokumen ini menyajikan peta jalan selama 20 tahun. 20 tahun loh, itu waktu yang sangat-sangat lama di dunia teknologi. Coba kita lihat, fase-fasenya masuk akal nggak? Mereka menyebutnya orkestrasi quad helix, melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas. Betul, peta jalannya dibagi jadi 4 fase yang progresif. Fase pertama disebut fase fondasi. Ini berjalan dari 2025 sampai 2027. Tujuannya jelas, menyusun regulasi, standar, dan kerangka kerja. Jadi ini bukan fase langsung bangun teknologi, tapi lebih ke membangun aturan mainnya dulu. Jadi 3 tahun pertama fokusnya di dokumen dan rapat-rapat. Terdengar seperti birokrasi pada umumnya ya. Apa sih yang konkret dari fase ini dan tantangan terbesarnya apa? Hasil kuncinya sebenarnya cukup konkret. Dokumen ini menargetkan adanya peta jalan PQC nasional yang dipimpin oleh BSSN dan Bank Indonesia. Selain itu akan ada pilot project integrasi SSAE pada sistem yang sudah ada. Contohnya seperti Payment ID dan modul pembayaran lain. Jadi ada uji coba skala kecil. Tantangan terbesarnya ya seperti yang Anda bilang tadi, menyelaraskan visi dan standar teknis antara banyak lembaga. Beda kepentingan, beda budaya kerja. Menyatukan BSSN dan BI saja sudah tugas diplomatik dan teknis yang luar biasa. Oke, fondasi dan uji coba. Lalu, setelah aturannya jelas, apa selanjutnya? Kita masuk ke fase migrasi dan integrasi dari tahun 2028 sampai 2032. Nah, disinilah implementasi nyatanya dimulai. Tujuannya adalah mulai menerapkan teknologi yang sudah dirancang tadi. Ada 2 tonggak besar di sini. Pertama, peluncuran Garuda Ledger. Ini nama yang diberikan untuk buku besar terdistribusi nasional itu, untuk transparansi dan integritas data keuangan publik. Garuda Ledger. Namanya gagah tentu saja, tapi kan kita tahu banyak proyek pemerintah yang namanya bagus,
Tapi eksekusinya, ya gitu deh. Apa yang ditawarkan dokumen ini supaya proyek sebesar ini nggak mangkrak? Dokumen ini memang nggak merinci jaminan anti mangkraknya sih, tapi dia menekankan pada pendekatan konsorsium. Artinya, ini bukan proyek satu kementerian, tapi proyek royokan yang melibatkan banyak pihak sejak awal. Selain Garuda Ledger, di fase ini juga sistem tanda tangan digital pejabat negara mulai dimigrasikan ke algoritma PQC. Oh, itu penting. Krusial. Ini untuk mengamankan keaslian dan legitimasi dokumen-dokumen strategis negara. Acuannya juga jelas ke standar global dari NIST. Migrasi tanda tangan digital ke PQC itu langkah besar. Setelah fondasi dan migrasi awal, periode berikutnya kan cukup panjang ya, dari 2033 sampai 2040. Apa yang terjadi di fase ekspansi ini? Fase ketiga ini fokusnya memperluas dan memperkuat infrastruktur yang sudah ada. Dokumen ini secara spesifik menyebutkan perluasan infrastruktur Quantum Key Distribution atau QKD. QQD. Sebentar, mohon jelaskan lagi. Bedanya ini dengan PQC tadi apa ya? Suka ketukar soalnya. Ini poin yang bagus, sering sekali tertukar. Gini, PQC itu soal algoritma, soal matematika yang lebih rumit agar tahan terhadap komputer kuantum. Jadi ini di level software. Nah, QKD itu soal fisika. Ini adalah metode untuk mendistribusikan kunci enkripsi yang keamanannya dijamin oleh hukum fisika kuantum. Sederhananya, bayangkan kita berdua bikin kunci rahasia dengan saling mengirimkan foton, partikel cahaya. Kalau ada yang coba ngintip proses itu, hukum fisika kuantum akan membuat partikel cahayanya berubah. Kita bakal langsung tahu ada penyadap. Secara teori, ini adalah komunikasi yang mustahil disadap. Wow, oke. Jadi ini bukan lagi soal software, tapi sudah masuk ke level hardware dan fisika ya? Terus gimana nih mau diimplementasikan di Indonesia? Nah, disinilah letak cerdasnya proposal ini. Dokumennya menyebutkan pemanfaatan jaringan serat optik Palaparing yang sudah ada di seluruh Indonesia. Jaringan itu akan dipakai untuk membangun jaringan QKD. Jadi ini contoh penggunaan infrastruktur yang sudah ada untuk teknologi masa depan, memperkuat keamanan komunikasi strategis. Cerdas. Dan akhirnya, fase terakhir, pas banget dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Tepat, fase kedaulatan penuh dari 2041 sampai 2045. Tujuannya sangat ambisius, mencapai kemandirian teknologi secara penuh. Sistemnya diharapkan sudah bisa beroperasi mandiri dengan algoritma kriptografi yang dikembangkan di dalam negeri oleh para peneliti dan insinyur Indonesia sendiri. Inilah puncak dari visi kedaulatan digital. Kita tidak hanya menggunakan, tapi juga mampu menciptakan teknologi keamanan kita sendiri. Sebuah perjalanan 20 tahun yang sangat terstruktur, tapi juga sangat ambisius. Kedaulatan teknologi kriptografi buatan sendiri, itu mimpi besar. Sekarang, mari kita bicara soal hasilnya. Anggap saja, dengan segala tantangannya, semua ini berhasil. Apa dampak dan keunggulan utamanya bagi kita, warga negara biasa? Dokumen ini memproyeksikan 4 dampak sistemik jangka panjang. Yang pertama dan mungkin paling fundamental adalah meningkatnya kepercayaan publik. Dengan layanan digital pemerintah yang lebih aman dan transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat pada tata kelola publik akan meningkat signifikan. Dokumen ini bahkan merujuk kajian OECD tahun 2019 yang mendukung argumen kalau transparansi digital itu kunci kepercayaan. Saya setuju sih, tapi ada sisi lainnya kan? Kepercayaan itu dibangun dari pengalaman, bukan cuma dari klaim teknologi. Ada jaminan kan kalau teknologi secanggih ini, dengan data yang begitu terpusat dan terintegrasi, tidak akan disalahgunakan? Misalnya untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara? Itu pertanyaan kritis yang terus terang tidak dijawab secara eksplisit di bab 3 ini. Dokumen ini kan fokusnya pada arsitektur teknis keamanan, bukan pada tata kelola dan pengawasan etisnya. Ini adalah area abu-abu yang perlu diisi oleh regulasi turunan dan pengawasan dari masyarakat sipil, yang perannya disebut dalam Quad Helix tadi. Oke, poin yang sangat penting. Dampak kedua. Dampak kedua adalah ketahanan kriptografi nasional. Migrasi ke PQC ini adalah langkah mitigasi dini. Ini bukan soal menyelesaikan masalah hari ini, tapi mencegah bencana keamanan di masa depan. Ibaratnya kita bersiap sebelum badai kuantum itu datang. Acuan juga jelas, standar NIST. Bersiap sebelum badai itu bijak. Tapi gimana kalau bentuk badainya beda dari yang kita perkirakan? Seberapa fleksibel arsitektur ini terhadap ancaman masa depan yang bahkan belum bisa kita bayangkan sekarang?
Fleksibilitas itu tantangan dalam setiap rencana jangka panjang ya. Dokumen ini memang tidak membahas mekanisme adaptasinya secara spesifik. Namun, dengan mengadopsi standar internasional seperti NIST, asumsinya adalah arsitektur ini akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan standar global. Ini bukan sistem yang dibangun lalu ditinggalkan. Baik, dampak ketiga adalah soal kemandirian. Betul, kemandirian teknologi dengan mengadopsi kerangka kerja berbasis konsorsium nasional dan pada akhirnya mengembangkan kriptografi sendiri, ketergantungan pada solusi komersial dari luar negeri bisa dikurangi drastis. Ini sejalan dengan kebijakan keamanan siber nasional dari BSSN tahun 2023 yang juga dirujuk. Ini kedaulatan digital dalam arti sesungguhnya. Kemandirian teknologi ini, kedengarannya seperti pedang bermata dua, nggak sih? Di satu sisi, bagus untuk kedaulatan. Di sisi lain, apa ini tidak berisiko bikin kita terisolasi dari standar keamanan global? Membuat standar sendiri yang ternyata di bawah standar internasional. Risiko itu nyata. Kuncinya, dan ini yang ditekankan di fase-fase awal adalah adopsi standar internasional dulu, seperti NIST, baru kemudian inovasi di atasnya. Tujuannya bukan menciptakan sistem yang terisolasi, melainkan sistem yang setara atau bahkan lebih unggul, tapi dengan kontrol penuh di tangan kita. Ini tantangan besar buat dunia akademis dan industri kita tentunya. Dan yang terakhir, dampak yang mungkin paling terasa langsung oleh masyarakat. Tepat, yaitu efisiensi layanan publik. Implementasi blockchain dan SASI ini berpotensi meningkatkan transparansi fiskal dan efisiensi operasional. Contoh paling konkret yang disebut adalah otomatisasi proses audit pakai smart contract. Coba bayangkan proses lapor pajak atau penyaluran bansos yang bisa diaudit secara real-time. Mengurangi penyelewengan dan birokrasi. Kajian dari World Bank juga dikutip untuk mendukung potensi ini. Dan dampak yang diharapkan. Apakah Nusantara Quantum Shield ini visi jenius atau mimpi yang terlalu muluk? Kayaknya jawabannya ada di tengah-tengah. Visinya jenius dan komprehensif. Tapi jalan menuju ke sana penuh tantangan teknis, politis, bahkan etis. Saya setuju sekali. Secara keseluruhan, gagasan ini adalah tentang membangun fondasi baru bagi kepercayaan digital di Indonesia. Tapi ada satu kata kunci yang terus diulang di seluruh bab 3 ini. Kolaborasi. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Keberhasilan atau kegagalan proyek raksasa ini bergantung sepenuhnya pada orkestrasi kuat helix yang mereka sebut itu. Pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas. Benar. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan, para pendengar. Dokumen ini memaparkan sebuah rencana besar selama 20 tahun ke depan. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah ini bisa dilakukan, tapi bagaimana kita, sebagai bagian dari komunitas atau industri, bisa memastikan perisai digital ini pada akhirnya melindungi warga, bukan justru mengurung atau mengawasi kita. Dalam perjalanan panjang ini, di mana peran Anda atau organisasi Anda bisa berkontribusi, bukan hanya sebagai pelaksana, tapi juga sebagai pengawas kritis. Karena pada akhirnya, kedaulatan digital sejati itu bukan cuma soal kode dan infrastruktur canggih, tapi tentang partisipasi aktif dan pengawasan dari masyarakat yang dilindunginya.